Respon salting Umi Laila ketika dijodohin sama Habib Zaidan. Yang enggak. Oh, Habib Zaidan 2002 loh. Masa umuran aku berarti? Makanya aku enggak, maksudnya maksudnya arek-arek kok macok-macok nih gitu loh. Ya nggak apa-apa, Ning, kan cuma setahun. Tapi ya kalau Habib keturunan Rasulullah itu dia menikahnya sama Syarifah tuh loh. Ya kan nggak apa-apa kalau yang ceweknya. Iya, tapi kan dianjurkan yang sama-sama karena nanti kalau Ayo lo. katanya Habib Ja'far itu ya. Jadi kalau si Habib ini nikah sama yang bukan Syarifah, itu nanti siapa yang menikahi Syarifah gitu loh. Dua dong. Bahaya guys, jangan di-record ya. Pernah waktu itu live bareng sama ini loh, mamanya Habib Zaidan itu, tapi fotoku muncul kecil di bawah yang kayak tadi tuh. Muncul kecil. Ya wes itu toh. Ning Umi sama itu. Enggak. Enggak. Oh enggak. Diri ini yang saya pesen anak saya Umi Laila dari Surabaya, putrinya almarhum Kiai Granat ya, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Beliau termasuk orang yang selalu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya ini. Saya larang kalau bisa, Dek, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Sekarang terhadap klan habaib yang ada di Indonesia. Saya tidak pernah mengobarkan semangat perang memerangi seseorang atau golongan manapun, tidak. Semuanya adalah saudara, seiman, seagama, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, selalu kita jaga, kita rawat sedemikian rupa. Kita tetap menghormati siapapun, dimanapun, di seluruh penjuru dunia ini, asalkan mereka juga menghormati kita. Mereka sopan, kita segan. Kalau mereka sebaliknya, ya maka harus kita lawan. Karena itu bagian daripada ajaan permusuhan, bagian daripada pembodohan penindasan, bagian daripada penerusan penjajahan. Jika para habaib yang ada di Indonesia ini dengan tulus hati menyadari akan kekeliruannya, masih tidak beranggeli atau ngengkeli atau keras kepala, ya kita tetap harus menghormati, menyayangi, ya, ngajeni mereka. Tidak hanya mereka, ya siapa saja, kita tidak membedakan ras, suku, dan bangsanya. Di Indonesia ini semua saudara. Namun pesan saya, para habaib klan Ba'alawi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah harusnya berkaca pada peristiwa etnis Rohingya yang sekarang terlunta-lunta, tidak memiliki tanah untuk berpijak kehidupannya. Lihatlah mereka lah, ya. Beruntung panjenengan 200 tahun yang lalu itu datang ke Indonesia sebelum Indonesia berdiri, lalu diakui menjadi warga negara Republik Indonesia. Bersyukurlah, jangan meminta lebih, malah ingin menjadi tuan di negeri orang. Lah, buruknya kita, para kiai, ustadz yang ada di negeri ini, mentalnya masih mental 4. Jongos, budak, inlander, herder. 4. Akhirnya apa? Kita seakan-akan diadu domba antar sesama pemuka agama dengan berbagai macam argumentasi yang seakan-akan benar sesuai dengan kitabnya masing-masing. Kurang apakah
bukti kitab yang telah saya sampaikan, yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita, pejuang-pejuang kesetaraan, mulai sejak hampir 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahkan informasi terbaru ya, Mufti Houthi dari Yaman secara de facto menguasai politik Yaman juga sudah berfatwa membatalkan klan Ba'alawi, Bani Kudaimi, Bani Ahdal, As-Saqqaf, dan lain sebagainya. Ini yang terbaru itu. Yang terbaru. Yang lama malah tambah banyak lagi. Tambah banyak lagi. Kalau memang kita masih mendengar ya ungkapan ucapan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa nasab mereka sah. Iya benar sah. Tapi sahnya itu syuhra wal istifadhahnya itu di mulai abad ke-11 sampai abad sekarang gitu loh. Tidak ditemukan abad-abad yang lampau. Jangan menggunakan dalil wah Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya, jangan dijadikan dasar itu. Nasab Ba'alawi itu nasab yang ruwet dan bulet, aneh dan nyeleneh, sulit dan rumit untuk diurai. Nggak ada titik temunya. Saya ambil contoh sedikit aja. Putranya Ubaidillah itu kan ada 3. Alwi, Basri, dan Jadid. Itu pun nggak sinkron dengan buku-buku atau kitab-kitab nasab, baik karangan internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi. Di Ar-Raudul Jali, yang fi ansabi Ali Ba'alawi, yang ditahqiq disalin oleh Arif Abdul Ghani, itu justru malah ahli hadis, putranya Basri yang bernama Salim. Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Langsung anaknya Basri itu bernama Salim. Lah Salim bin Basri itu kan cucunya Ubaidillah. Meninggalnya itu tahun 604 Hijriyah. Selang 200 tahun atau 2 abad dari meninggalnya Imam Basri yang 400 Hijriyah itu. Apa mungkin ada orang berusia 200 tahun? Salim bin Basri. Padahal di dalam kitab baik Syamsul Zohiro, Al-Ghuror, berupa Al-Musyiqah, ya, dan kitab-kitab yang lain itu ada tambahan lagi 4 generasi. Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Ada tambahan 4. Ini nggak masuk akal untuk menyesuaikan, ya, untuk menyesuaikan. Padahal masih saja meleset. Basri itu dalam Tuhfatul Azhar, dalam Uqudul Almas juga diterangkan, Mukhtasar Tuhfatul Azhar, karya An-Nasabah Asy-Syaikh As-Sayyid Domin bin Syidqom, putranya Basri itu ada 3, nggak ada Abdullahnya dan nggak ada Salimnya, yakni Hasan, Tauhir, dan Ahmad. Tidak ada Abdullah dan tidak ada Salim. Nah, inilah yang namanya ruwet bin bulet, ya, sulit bin rumit, aneh bin nyeleneh. Begitu juga ketika kita menelisik nasabnya Abil Jadid misalkan, di situ ya sama seperti itu. Mulai dari misalkan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu juga ke atasnya itu juga jika dirunut digabungkan dengan sisilahnya Bani Jadid juga nggak akur. Jadi dibangun begitu lama fondasi dan rangkanya sehingga tetap akan rapuh karena dilandasi atas dasar kebohongan. Mulai dari makamnya Imam Ahmad Al-Baqir dan seterusnya. Oleh sebab itu sekarang kita melihat fakta saja. Fakta di Indonesia bahwa mereka juga begitu. Gitu loh. Kita sebagai ulama wajib menyadarkannya. Jangan justru menjadi ulama malah cari aman sendiri, malah justru mengabdi kepada mereka. Mereka malah semakin besar kepala. Yang saya lihat sekarang itu
beliau, mas saya, Ustadz Anwar Zahid itu juga dekat dengan para Habib. Pokoknya ada Ustadz Kiai Pribumi Indonesia Nusantara yang dekat menghamba kepada Habib, dia langsung terkenal. Ya contoh lagi, Gus Idam Blitar. Itu karena dekat dengan Habib, maka bisa melonsing diri. Ini yang saya pesen anak saya, Umi Laila, dari Surabaya. Putrinya almarhum Kiai Granat ya, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Beliau termasuk orang yang selalu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya ini. Saya larang kalau bisa, Dek, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Hababah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non Ba'alawi. Begitu juga, kamu juga begitu, Dek, Umi Laila. Banggakanlah almarhum bapakmu, Kiai Granat, teman seperjuanganku dulu. Adik saya masih. Beliau merintis pesantren Rahmatullah di daerah Pakal, Benowo. Dan sekarang diteruskan oleh Umi Laila itu. Beliau laris ya. Ceramahnya cocok dengan generasi milenial dan generasi zilenial. Nah, nanti kalau dekat dengan Habib, jadinya ya begitu. Terkenal memang, terkenal. Tetapi ada udang di balik batu dan dompleng. Jadi kalau bisa tolong putranya kiai-kiai gus-gus itu kalau mau ngelamar Umi Laila silahkan. Ya. Jangan kena Habib. Nanti kalau kena Habib bahaya. Di Umi Laila, Nduk, Umi Laila. Kamu sukses, Nduk. Insya Allah umurmu 23 tahun. Sama seperti anak saya yang baru. Ya, kamu punya channel YouTube. Ya. 2 tahun yang akan datang itu laris manis jadwal ceramahmu. Hati-hati, Nduk. Hati-hati, jangan sampai kena Habib-Habib itu. Banyak sekali ustadz-ustadz kiai-kiai kita yang tidak tahu sejarah, tidak mempunyai kitab nasab, tidak memiliki jaringan internasional tentang nasab-nasab mereka kaum Ba'alawi itu, sehingga wes pokoknya itu keturunan Kanjeng Nabi wes mauquf itu aja. Kebanyakan seperti itu. Sebab itu, Nduk, Umi Laila, jenengan yang sering ditiru anak-anak itu ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfan tayajiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ono papat contoh bentuknya, kriterianya anak sing soleh lah, bahasa Jawa. Jadi Umi Laila, Nduk, ya silakan dekat dengan Habib, terserah, tapi secara ada sistem kewaspadaan diri, jangan terbuai. Ini pesan saya.